1. Amankah suplemen yang Anda konsumsi? Temukan faktanya. 2. 5 langkah membeli suplemen yang aman dan berkualitas. 1. Amankah suplemen yang Anda konsumsi? Temukan faktanya. Awas! Bahaya tersembunyi di balik suplemen yang Anda konsumsi. Pernahkah Anda berpikir bahwa suplemen yang Anda percaya dapat meningkatkan kesehatan justru bisa menjadi ancaman? Dalam era modern ini, di mana waktu terasa semakin singkat dan tuntutan hidup semakin kompleks, masyarakat seringkali mencari solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, dan suplemen makanan menjadi pilihan utama. Ledakan industri suplemen antara harapan dan kecemasan. Pertumbuhan industri suplemen di kawasan Asia Pasifik sungguh menakjubkan. Dari konsultasi medis canggih hingga tes DNA untuk memahami kebutuhan tubuh, masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Namun, di balik tren positif ini, tersimpan sejumlah pertanyaan kritis yang membutuhkan jawaban mendesak. Rahasia tersembunyi dalam produk suplemen. Menurut Alex Theo, seorang ahli dari Herbalife, masih banyak produk suplemen yang mengandung bahan tersembunyi berbahaya. Bayangkan, obat sintetis dan kontaminan dapat bersembunyi di balik label yang tampak meyakinkan. Inilah mengapa transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Peta regulasi, kompleksitas yang membingungkan. Regulasi suplemen di Asia Pasifik bagaikan labirin yang rumit. Australia menerapkan standar ketat melalui Therapeutic Goods Administration, TGA, sementara Indonesia menggunakan pendekatan BPOM yang lebih fleksibel. Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi konsumen. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan telah melangkah lebih maju dengan regulasi komprehensif, termasuk uji keamanan yang ketat. Namun, di banyak wilayah lain, pengawasan masih lemah, terutama dalam ranah pemasaran daring yang seringkali menyesatkan. Sains versus tren, pertarungan kualitas suplemen. Kunci utama kualitas suplemen terletak pada validasi ilmiah. Produk yang dikembangkan berdasarkan riset kredibel memberikan jaminan keamanan dan efektivitas yang jauh lebih tinggi. Teknologi nutrisi presisi dan peningkatan bioavailabilitas kini menjadi tolok ukur produk berkualitas. Tapi, apa yang bisa Anda lakukan? Sebelum Anda panik, ada beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan. 1. Teliti komposisi bahan secara menyeluruh. 2. Periksa sertifikasi dan standar produksi. 3. Konsultasikan dengan profesional kesehatan. 4. Hindari produk dengan klaim yang terlalu muluk. Provokasi terakhir, apakah Anda siap menjadi konsumen cerdas yang tidak sekadar mengikuti tren? Kesimpulan, tanggung jawab akhir ada di tangan Anda. Pilih produk dari merek yang transparan, mengikuti praktik manufaktur yang baik, GMP, dan selalu kritis terhadap informasi yang diterima. Anda setuju atau tidak? Mari diskusikan di kolom komentar. 2. 5 langkah membeli suplemen yang aman dan berkualitas. Fakta mengejutkan, suplemen berharga jutaan rupiah bisa saja bersembunyi di balik kemasan mewah, padahal isinya belum tentu aman untuk tubuh Anda. Banyak orang terbuai janji sehat instan, tetapi disinilah letak kontroversinya. Seberapa sering kita benar-benar memeriksa kredibilitas produk sebelum menelannya? Seiring tren hidup sehat melambung, suplemen kini ada di mana-mana, dari rak minimarket, feed media sosial, hingga rekomendasi influencer. Solusi praktis ini memang menggoda, apalagi jika jadwal padat membuat kita sulit memenuhi gizi lewat makanan utuh. Namun, ingatlah, tidak semua kapsul atau serbuk yang dipromosikan itu lolos uji ketat. Beberapa malah menyimpan zat tersembunyi yang berisiko, atau hanya mengandalkan klaim bombastis tanpa dasar ilmiah. Agar Anda tidak terjebak iklan semata,
Berikut 5 langkah sederhana namun krusial sebelum membeli atau mengonsumsi suplemen apapun. 1. Periksa izin edar dan legalitas produk. Langkah pertama, dan paling mudah, adalah memastikan nomor registrasi resmi. Di Indonesia, perhatikan label BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nomor registrasi dapat dicek langsung melalui situs atau aplikasi BPOM. Tanpa nomor tersebut, isi kapsul bak kotak misteri. Anda tidak pernah tahu apakah formulanya mengandung bahan terlarang, logam berat, atau bahkan steroid tersembunyi. Contoh nyata, pada 2022 BPOM menarik suplemen pelangsing yang mengandung sibutramin ilegal. Meski harganya premium, produk itu sama sekali tidak memiliki izin edar. 2. Baca label dengan teliti. Label bukan sekadar dekorasi. Informasi di sana mencakup komposisi, dosis harian, tanggal kedaluarsa, nama produsen, dan potensi alergen. Jika Anda memiliki alergi seafood, misalnya, pastikan suplemen omega-3 yang dibeli mencantumkan sumber minyak ikan secara jelas. Dan ini bagian yang sering terlewat, dosis. Multivitamin dengan dosis vitamin A sangat tinggi bisa berbahaya untuk ibu hamil. 3. Pilih produk yang telah melalui uji pihak ketiga. Produsen terpercaya biasanya rela disidang laboratorium independen. Sertifikasi seperti GMP, Good Manufacturing Practice, atau ISO 22000 menandakan proses produksi higienis dan konsisten. Beberapa merek bahkan mencantumkan segel USP ataupun NSF yang memverifikasi kemurnian dan potensi zat aktif. Tanpa uji pihak ketiga, klaim murni 100% sulit dibuktikan. 4. Waspadai klaim ajaib yang tidak masuk akal. Begitu Anda membaca janji turun 10 kg tanpa diet atau pintar matematika dalam seminggu, saatnya menekan tombol berhenti. Dalam ilmu gizi dan kedokteran, tidak ada solusi instan. Suplemen seharusnya menunjang pola makan seimbang dan gaya hidup aktif, bukan menggantikannya. Klaim ekstrim biasanya pertanda produk belum tunduk pada regulasi serius atau memanfaatkan pseudoscience. 5. Cari produk yang didukung riset ilmiah. Penelitian adalah pondasi, bukan pajangan brosur. Suplemen berkualitas lahir dari studi terkontrol, dipublikasikan di jurnal terakreditasi, dan melibatkan subjek manusia nyata. Misalnya, probiotik tertentu terbukti menyeimbangkan mikrobiota usus lewat uji klinis ganda buta. Jika perusahaan enggan membuka data risetnya, patut dipertanyakan mengapa. And this is the part most people miss. Konsumen sering mengabaikan interaksi obat suplemen. Kalsium dosis tinggi, contohnya, dapat menurunkan penyerapan antibiotik tertentu. Selalu konsultasikan dengan tenaga kesehatan, terutama bila Anda sedang hamil, menyusui, atau menjalani terapi penyakit kronis. Kontroversi yang mengintai. Apakah suplemen benar-benar diperlukan bila kita sudah makan cukup sayur, buah, dan protein? Ada pakar gizi yang berpendapat suplemen hanyalah asuransi mahal bagi pola makan buruk, sementara industri suplemen menyatakan produk mereka menutup celah mikronutrien modern. Di pihak mana Anda berdiri? Pertanyaan untuk Anda. Pernahkah Anda menemukan suplemen yang ternyata tidak terdaftar BPOM? Apakah klaim bombastis membuat Anda tertarik atau justru curiga? Menurut Anda, haruskah pemerintah memperketat regulasi iklan suplemen di media sosial? Bagikan pendapat, setuju atau tidak, di kolom komentar. Suara Anda mungkin mempengaruhi keputusan orang lain sebelum menelan kapsul pertamanya.